Puji nama Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi penopang dalam hidup kita. Saat ini kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya membacakan bagi kita semua. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari pada mereka mati dan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolak suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari tanah Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang ada, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk demikian sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan,
kita sudah membaca dari Ulangan pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ayat yang ke-19. Kita melihat di sini ada beberapa sebuah ketetapan atau sebuah peraturan yang diberikan Tuhan Allah kepada orang Israel untuk dilakukan. Dan tema hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu janganlah lupa. Sekali lagi tema kita pada hari ini yaitu janganlah lupa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang dimaksud jangan lupa itu apa? Jangan lupa kepada siapa? Atau jangan lupa kepada hal apa? Kita melihat di sini di pasal 25 ada beberapa perikop yang boleh kita lihat dalam Alkitab, yaitu yang pertama ada tentang menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Itu adalah hal yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada orang Israel. Artinya menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Kemudian yang kedua tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Itu sebuah peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel. Yang ketiga, apalagi jangan lupa, yaitu larangan berbuat biadab. Yang keempat, apalagi supaya jangan lupa, sesuai dengan tema kita, yaitu sukatan dan timbangan yang benar. Dan yang kelima, yaitu kita jangan lupa Amalek harus dihapuskan. Itu pelajaran yang diberikan Tuhan Allah kepada orang Israel. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita lupa akan sebuah perintah mungkin atau sebuah nasihat yang diberikan oleh nenek moyang kita, atau mungkin diberikan oleh orang tua kita yang masih hidup sampai sekarang. Kita lupa, dan ketika mereka meninggal juga kita semakin lupa. Kita tidak tahu dan tidak mau melakukan apa yang diberikan oleh nenek moyang kita atau orang tua kita kepada kita. Di sini Tuhan Allah juga mau mengingatkan orang Israel supaya dalam setiap peraturan yang diberikan oleh Tuhan, mereka jangan melupakan. Artinya ketika mereka melupakan itu, maka mereka melanggar perintah Allah. Mereka akan berbuat sesuka hati sesuai dengan kehendak mereka. Mereka akan berjalan sesuai dengan pikirannya. Nah, namun di sini firman Tuhan sudah menetapkan apa yang harus dilakukan oleh orang Israel. Ketika yang pertama yang tadi menentang kekerasan yang sewenang-wenang, artinya ketika mereka mendapati orang yang bersalah, iya, memang ketika ada orang yang bersalah harus dipukul setimpal dengan kesalahannya. Memang benar-benar harus dihukum sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Kemudian dikatakan 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengering. Cuma Tuhan dikatakan kalau peraturannya ada orang yang bersalah, maka dia harus dihukum sesuai setimpal dengan kesalahannya. Dikatakan di sini 40 kali harus orang itu dipukuli. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Artinya sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebuah peraturan. Yang kedua, apalagi janganlah lupa, apalagi yaitu tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Artinya ketika punya saudara, kemudian istri saudara ini telah mati, dia harus menikah kepada iparnya. Harus tidak boleh kepada keluarga yang lain, harus masih ada ikatannya kepada keluarganya. Supaya apa? Supaya keturunannya tetap berjalan. Nanti ketika dia mengambil keturunan dari yang lain, maka keturunannya itu tidak akan disambung lagi. Artinya akan terputus. Namun ketika dia mengambil dari memang benar-benar dari keluarganya, maka hubungan itu masih terus berjalan. Kemudian di yang ketiga, larangan berbuat biadab. Artinya ketika ada orang yang berbuat mungkin di sini seperti dikatakan berbuat yang tidak senonoh mungkin kepada pria atau kepada wanita, maka itu harus segera mendapatkan hukuman, yaitu hukumannya haruslah kepotong tangannya. Wah, ngeri sekali, haruslah dipotong tangannya. Itu peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Peraturan itu diberikan, saudara-saudara terkasih, bukan untuk supaya mereka itu kayak dikekang, bukan. Namun peraturan itu diberikan supaya mereka tahu membedakan
mana yang baik, mana yang tidak baik. Supaya mereka sadar bahwa hal yang buruk itu memang tidak boleh dilakukan. Nah, ketika mereka melakukan hal yang buruk, hal yang salah, maka ada konsekuensi, ada hukuman yang mereka harus tanggung. Dan kemudian di sini ada yang keempat, sukatan dan timbangan yang benar. Artinya harus ada timbangan. Jikalau kita contohnya seorang tukang jualan sayur, jangan kita berbuat curang kepada pembeli. Dan kemudian di sini ada seorang orang Amalek harus dihapuskan. Kenapa orang Amalek harus dihapuskan? Seperti firman Tuhan tadi katakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Nah, kenapa orang Amalek disuruh untuk dihapuskan? Karena orang Amalek itu sudah merugikan orang Israel. Orang Israel sudah mereka tumpas, orang lemah mereka sudah tindas. Jadi Tuhan mengatakan orang Amalek harus dihapuskan dari bangsa Israel. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang salah, maka ada hukuman atau konsekuensi yang harus kita jalani. Namun ketika kita berjalan dalam yang benar, maka segala sesuatu itu akan indah, akan enak kelihatannya. Oleh karena itu jangan lupa akan nasihat orang tua yang baik kepada kita. Nasihat mungkin orang-orang di sekitar kita, jangan lupa. Tapi lakukanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka kehidupan kita akan damai, akan sejahtera. Karena apa? Karena kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa lakukan hal yang baik, tinggalkan yang buruk. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa mengajarkan kami supaya kami jangan lupa akan sebuah nasihat, baik dari orang tua, baik melalui firman Tuhan, supaya hidup kami tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.